Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, menjelang masuk waktu salat Isya berjamaah, lebih kurang waktunya 40 menit, waktunya sangat singkat ya. Sangat singkat sekali. Kita akan melakukan kajian hukum keluarga Islam. Pada beberapa pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita pernah bahas judul di majelis yang berkah ini adalah amalan di ujung usia. Waktu itu buat judul amalan-amalan di ujung usia. Jadi seseorang yang berada di ujung usia, ada amalan-amalan yang mesti menjadi perhatian. Pertama, menjaga ibadah-ibadah fardu. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji apabila mampu ya. Itu amalan yang paling penting di ujung usia. Yang kedua, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, menyelesaikan perkara-perkara yang memungkinkan tersangkut paut dengan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Seperti saling maaf bermaafan atau sangkut paut yang terkait dengan hutang piutang. Nanti hutang itu dibagi beberapa macam Pak ya. Ada hutang kepada Allah. Jadi di ujung usia ini, pertama hutang kepada Allah diselesaikan seperti zakat. Ya, kalau bagi ibu-ibu yang tidak bisa puasa Ramadan, bagi orang yang sudah berumur, di Ramadan tidak bisa berpuasa, di luar Ramadan juga tidak mungkin berpuasa, maka bayar fidyah. Fidyah itu juga hutang kepada Allah. Atau bayar kafarat karena melakukan satu kesalahan. Nah, hutang. Demikian juga nanti nazar. Kalau ada nazar yang belum dibayar, diselesaikan. Itu di ujung usia. Termasuk juga nanti utang piutang kepada sesama manusia. Maka konsepnya adalah usahakan di ujung usia itu menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai. Jangan sebaliknya, justru di ujung usia membuat masalah baru. Nah, ini yang akan jadi titik poin tausiah kita. Dan nanti saya mungkin akan sampaikan materi sekitar 15 menit. Bapak-bapak nanti kita buka tanya jawab. Jadi ini penting. Ada orang di ujung usia justru melakukan kesalahan. Kesalahannya itu tidak sifatnya ibadah. Kesalahannya itu tidak sifatnya terkait dengan halal haram. Ya, tidak terkait dengan maksiat. Tapi terkait dengan sikapnya terhadap harta yang dimiliki. Berwasiat, tapi wasiatnya tadi tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Contoh. Nah, ini nanti contoh akan bisa memberikan paham. Ada orang adik beradik kandung sebanyak 3 orang. 3 orang adik beradik kandung. Kemudian ibunya sakit, ayahnya sudah wafat, sudah meninggal dunia, dan sekarang ibunya sakit, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, pokoknya itulah. Ya, karena faktor lansia, lanjut usia. Ternyata Bapak Ibu sekalian,
yang mengurus ibunya ini cuma satu orang saja. Jadi ada satu orang anak yang soleh, dialah yang ngurus ibunya tadi. Jadi masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Yang dua ini bukan tidak mengurus, tapi boleh dikatakan jarang lah. Dari 3 orang anaknya tadi, 1 orang ini yang memang mengurus ibunya. Nah, oleh ibunya tadi, karena anaknya ini yang mengurusnya bolak-balik masuk rumah sakit, ibunya tadi memberikan ke anak yang mengurusnya ini 1 buah mobil dengan sebidang tanah. Nah, ini malah dikasihnya. Karena Waang yang ngurus sama, Waang yang menyelesaikan obat berobat nih, maka ibu hadiahi kamu 1 buah mobil dengan sebidang tanah. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Nah, kemudian 2 orang anak ini datang konsultasi, Ustadz, ya, apa hukumnya itu? Nah, ini kan pertanyaan. Biasanya Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian, baik yang berada di dalam masjid ataupun berada di rumah secara online, ya, yang mengikuti pengajian kita ini, biasanya kalau ada jemaah masyarakat yang bertanya ke seorang ustadz, seorang abuya, atau ke para guru-guru kita, itu kan sifatnya hanya fatwa dan saran. Saran, dan itu sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau kita memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang satu perkara hukum, seperti saya contohnya, itu sifatnya hanya memberikan saran atau fatwa yang tidak sifatnya mengikat. Kecuali kalau pengadilan, kalau di pengadilan atau majelis hakim memang memiliki sifat eksekusi, ya, mengikat, dan hakim pasti mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak yang mengajukan permohonan atau pihak penggugat atau pihak yang tergugat. Kalau kita kan tidak, Pak, kita hanya mendengarkan dari satu pihak, maka sifat kita syarat. Nah, begitu ditanya bagaimana posisinya Ustadz, posisi yang mana? Ibu yang memberikan mobil dengan sebidang tanah, sementara kami berdua tidak dapat. Kan begitu ceritanya. Nah, sementara ibu telah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu kaum muslim yang dimuliakan Allah, ini yang nanti akan kita bahas, insya Allah, dan kita buka tanya jawab. Bapak Ibu sekalian ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila ada seorang ayah atau seorang ibu yang memberikan sesuatu kepada anaknya berbentuk harta, tetapi itu ia lakukan di ujung umurnya, ia lakukan di ujung usianya, maka itu disebut dengan wasiat. Ulama sepakat itu disebut wasiat. Wasiat adalah sesuatu yang kita ucapkan ketika kita hidup dan dilaksanakan ketika kita wafat. Nah, kalau itu wasiat, maka berlakulah ketentuan-ketentuan tentang wasiat. Apa itu ketentuan tentang wasiat? 1, di antara ketentuan dalam berwasiat adalah, wahai ayah, wahai ibu, kalau kita ingin berwasiat harta, maka wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada anak yang kelak akan jadi ahli waris. Jadi tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing ahli waris hak-haknya, bagian-bagiannya, dalam bentuk
skema waris. Istri dapat sekian, ayah ibu kalau hidup dapat sekian. Maka la wasiyata lil waris. Tidak boleh berwasiat harta kepada orang yang bakal jadi ahli waris. Jadi ibu, ini yang saya maksud di awal tadi, ibu di ujung usianya ini tidak boleh menimbulkan masalah baru. Oleh anak yang satu orang tadi yang mendapatkan bagian waris, dipegangnya wasiat ibunya tadi. Nah, bahwa ibu berwasiat satu mobil dan tanah untuk saya. Itu wasiat tidak boleh dan mesti dibatalkan. Nah, ini nak main-main. Dan itu sering tuh terjadi di keluarga muslim, di rumah tangga muslim. Itu sering terjadi seorang ayah atau seorang ibu menyerahkan rumah tempat tinggal bersama itu untuk anak yang paling kecil. Betul apa tidak? Itu tidak boleh. Karena tidak boleh berwasiat kepada anak yang bakal jadi ahli waris. Jadi gimana caranya Ustadz? Saya sebagai ibu ingin mengucapkan terima kasih ke anak. Saya sebagai ibu ingin memberikan sesuatu kepada anak yang soleh ini. Jawabannya adalah, kalaupun ibu ingin memberikan mobil dan tanah kepada anak yang selalu mengurus, mesti ada satu pintu, yaitu minta kerelaan dan kesediaan dua orang saudara kandungnya itu. Yung, kalian redo, kalian ngomong, apa tuh mak? Rumah ini amak serahkan ke adik kalian. Kalau redo, jalan. Kalau tidak boleh. Nah, itu dari sisi orang tua. Jadi gimana Ustaz? Biarlah anak soleh itu mendapatkan pahala dari pengabdiannya kepada orang tuanya. Dari sisi anak, tadi kan kita hitungkan anaknya 3 orang, ada beradik kandung. 1 yang rajin mengurus orang tuanya, 2 tidak. Yang 1 ini karena ia yang ngurus ibunya, membawa ibu ke rumah sakit, memperhatikan makan minumnya sehari-hari, meskipun dia yang mengurus ibunya, ingatlah wahai anak-anak soleh, wahai putra-putri dari orang tua yang baik, yang mengurus orang tuanya, wahai kalian yang sudah berbakti kepada ya ibu, biarlah hanya Allah yang membalas bakti kalian itu, dan jangan terbersit sedikit pun di hati kalian wahai anak soleh untuk mengkonversi pengabdian kalian itu dengan bentuk meminta jatah waris lebih banyak dari yang lain. Jangan katakan, bang, kak, kan saya yang ngurus ayah, kan saya yang ngurus ibu, seharusnya jatah saya lebih banyak dari kalian. Tidak boleh. Nah, ini perlu nih, biar hanya Allah yang membalas. Nah, jadi kalau ayahnya wafat gimana? Kalau ibunya wafat, tetaplah harta itu dibagi berdasarkan skema porsi masing-masing. Ternyata 2 orang saudara kandungnya ini, Pak, yang jarang mengurus ibunya ini, kebetulan orangnya di rantau, tidak berada dalam kota. Ternyata masing-masing saudara ini dapat jatah, Pak, bagian waris orang tuanya. Berapa? Dapatlah inyo 50 juta seorang, 50 juta, umpama angka rupiah yang dia dapat. Oleh kakak kandungnya ini, keluarlah ucapan, dek, iya bang, saya tahu adik yang ngurus ibu. Kalau ndak adalah adik ya, entah macam mana lah nasib ibu kita nih. Abang tentu jauh dari rata orang. Sekarang kita adik beradik kandung sudah membagi bagian.
Ternyata bagian abang dapatlah 500 juta. Dek, sekarang yang bagian abang ini, dari hati abang yang paling dalam, abang paruh 250 juta abang ambil, 250 juta untuk engkau, karena engkau lah yang mengurus ibu. Mantap. Ada nggak saudara kandung seperti itu? Layado nggak apa? Entahlah. Nah, begitu dia. Di ucapan terima kasih kepada saudara kandung yang sudah mengurus orang tuanya. Oh, itu mantap, itu baru keren itu. Bagaimana saudara kandung memberikan hadiah kepada saudara kandung yang lain karena saudara kandungnya sudah mengurus ayah dan ibunya. Nah, inilah yang kita sebut, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa karena wasiat dari ibunya tadi tentang pemberian rumah dengan tanah tadi, itulah yang kami sebut menimbulkan masalah. Maka di ujung umur ini kalau bisa kita jangan membuat masalah dengan anak-anak dengan memahami sistem hukum keluarga Islam. Nah, inilah pengantar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terkait dengan kajian kita, menyambung dari kaji kita di beberapa minggu yang lalu, yang waktu itu kita buat judul, apa judulnya waktu itu? Amalan di ujung usia. Di antara bentuk amalan di ujung usia adalah menyelesaikan masalah yang sangkut paut terkait dengan harta, bukan malah sebaliknya menimbulkan masalah di ujung usia. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak, kita masih ada waktu yang cukup 20 menit lebih. Kita buka tanya jawab nih. Persilakan Bapak Ibu, kita buka forum tanya jawab, kita diskusi beberapa perkara-perkara yang mungkin akan kita diskusikan sebelum saya melanjutkan materi-materi berikutnya. Silakan kalau memang ada. Ya, silakan Pak. Ini menarik. Ada nampaknya mic tadi. Bantu Pak mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sekali pembahasan kita pada maghrib ini. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mengenai warisan atau wasiat tadi ya, kan sering menjadi konflik nanti antara keluarga. Ya? Atau maju Pak sedikit, nyemitnya mungkin tak nangkok mungkin karena terlalu jauh. Nah, boleh joleh. Ya, situ saja. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didekatkan mic-nya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, masalah warisan atau wasiat itu kan nanti sering menjadi konflik antara saudara gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua sekarang sebelum menjadi konflik, dia bagi hartanya itu, diperuntukkannya untuk, oh ini untuk anak situ selama semasa dia masih hidup, supaya tujuannya supaya tidak jadi konflik nanti untuk anak-anaknya itu. Kalau itu bagaimana Ustaz? Ya. Artinya ketika masih hidup, ya, dibaginya. Dibagi ya. Hartanya itu. Ya menurut apa dia ya. Nah, itu. Nah, pertanyaan ini bagus dan ini sering dilakukan oleh orang tua. Sebenarnya pertama dulu, kita jangan berpikiran bahwa sistem waris yang kita buat ini mengakibatkan ribet. Jangan. Dia sederhana saja sebenarnya. Nah, kalau ada orang tua berniat, Ustadz, saya ketika masih hidup mau membagi harta ini ke anak-anak, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Itu namanya hibah. Hibah adalah pemberian seorang ayah
kepada anak-anak ketika dia masih hidup, dengan syarat hibah itu jumlahnya mesti adil, mesti sama jumlahnya, dan tidak perlu menggunakan skema 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Karena 2:1 itu hanya terjadi pada waris. Silakan Pak, ada masalah. Jadi anaknya ada 3 orang, rumah peta ada 3, dibaginya 1-1-1, dibagi. Tidak ada masalah. Dengan syarat berlaku aturan-aturan tentang hibah. Apa aturannya? 1, jumlahnya mesti adil. Yang kedua, kalau memang dihibahkan, maka objek hibah itu mesti berpindah atas nama anak. Kalau ruko, maka pindahkan sekarang surat ruko itu untuk anak. Itu namanya hibah. Tidak boleh orang menghibahkan ruko ke anak, tapi suratnya masih atas nama ayah. Itu tidak hibah namanya tuh. Pindahkan, pergi ke notaris, pindahkan. Dan kalau ruko itu sudah diberikan kepada anak, maka tanggallah hak kita atas ruko, dan itu jadi milik anak. Tidak boleh lagi bergantung, Pak. Tergantung itu begini. Ruko lah punya anak, tapi sewa ruko masih diambil oleh ayah. Itu tidak hibah namanya. Mesti berpindah objeknya. Tidak apa-apa, boleh. Dan tidak boleh seorang ayah mengatakan, nak, aku hibahkan ini ke kalian. Ini punya engkau, punya engkau, punya engkau, punya engkau. Tetapi objeknya masih dikuasai oleh ayahnya. Nanti engkau, nanti itu engkau, nanti itu engkau. Nanti objeknya tidak berpindah. Itu namanya hibah icak-icak namanya. Boleh, silakan kalau Bapak berani. Kalau Bapak berani sekarang, silakan. Tapi ingat, objek yang kita hibahkan kepada anak itu tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa ditarik. Kenapa tidak bisa ditarik? Karena sudah jadi milik anak. Sewaktu-waktu kalau Bapak butuh, bukan milik Bapak lagi. Pertanyaan kita, sanggup nggak macam itu? Yang terjadi sekarang kita tergantung kan, menggantung kan. Nanti itu engkau, nanti itu engkau. Itu berisiko, Pak. Apa risikonya? Kita sebagai orang tua ayah sudah menjanjikan ke anak, nanti nah ini untuk engkau, yang itu untuk engkau, nanti untuk engkau, untuk engkau. Tiba-tiba Pak, orang tuanya sakit, berobat ke luar negeri, dijualnya satu aset. Apa kata anak? Potang kata ayah itu awak. Ikulah betukau puluh. Itu kelemahannya. Tidak apa-apa kalau ada orang tua sanggup. Ada orang tua yang mengatakan begini Pak, dengan gagah perkasa. Ustadz, tenang saya Ustadz. Apa tuh Pak? Sejak kajian hukum keluarga Islam dengan Ustadz, seluruh aset-aset saya sudah saya bagi habis semuanya ke anak-anak, berpindah surat-suratnya. Mantap Pak. Jadi nanti kalau saya meninggal dunia, Ustadz tenang saya. Pertanyaan saya ke Bapak lagi, bila Bapak akan meninggal? Entahlah Ustadz, kalau Bapak meninggal 5 tahun lagi, istri Bapak meninggal, Bapak nak bini baru, aset Bapak 0, macam mana cara oleh? Itu hibah. Itu hibah tuh Pak. Boleh nggak apa-apa, silakan. Pertanyaan saya, berani apa enggak? Tetapi menghibahkan sebagian dari harta ke anak, bolehlah ya. Ada satu tanah kapling 20x30 ya. Bapak ini tanahnya puluhan hektar, tapi dihibahkannya 20, itu biasalah. Tapi kalau menghibahkan aset secara fantastis ke anak, itu hati-hati. Boleh, tapi cukup syarat. Nah, dan tidak boleh juga Pak. Ada anak yang datang ke orang tuanya, anak yang datang ke orang tuanya
mengatakan ke orang tuanya, iya, boleh tak warisan bagian saya itu didahulukan. Ternyata anak ini sudah melihat kalau nanti ayahnya wafat, jatah buah 27 juta loh. Wah, kan gini. Apa beda wasiat dengan waris? Wasiat diucapkan ketika hidup, dilaksanakan ketika wafat. Waris terjadinya perpindahan harta dari orang tua kepada anak dengan syarat wafat dulu ayahnya. Kalau ayahnya wafat baru terjadi waris. Ini ada anak ayahnya belum wafat, Pak. Datang ke ayah, ya bisa nggak didahulukan waris untuk saya? Kalau saya perkirakan waris untuk saya 400 juta ya. Boleh nggak saya minta 100 dulu? Anak ini anak kurang ajar nih. Yakin betul dia ayahnya lebih dulu wafat dari dirinya. Jangan-jangan seminggu kemudian anakku tadi yang wafat. Kalau anaknya yang wafat, tentu ayahnya yang jadi ahli waris harta anaknya. Jadi itulah kira-kira Pak ya. Tak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah memberikan ilmu kepada anak-anak bagaimana bentuk-bentuk Islam mengatur tentang perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Diberitahu caranya begini, begini, begini. Dan ada kepuasan batin kita kalau yang kita lakukan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, ada yang lain? Nah, nih Buya Rudi, silakan Buya. Nah, ada mic-nya, mic. Saya tertarik untuk bagi harta waris ya. Jadi ini saya pernah baca ada 5 orang anak, 2 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian untuk membaginya menurut pembagian Islam, anak laki-laki kan dapat 2 kali dari perempuan, sedangkan wanita dapatnya 1 kalinya. Nah, bagaimana cara membaginya? Kami cara membaginya adalah kalau berlima ya, misalnya total harga misalnya warisan dari orang tua itu ada sekitar, taruhlah kita dapat setiap dari misalnya berapa jumlah harta yang ditinggalkan? Misalnya ada 50 juta misalnya. 50 juta ya. Dan itu nanti dari 50 juta itu kita bagi 7. Bagi 7 dulu, kemudian berapa ketemunya dikalikan 2 untuk yang laki-laki. Total nanti yang ada dua orang laki-laki tadi, kemudian wanita dapatnya 1/7. Apakah seperti itu bisa pembagian? Karena ya, yang sudah pernah saya lakukan seperti itu gitu. Misalnya ayah kami dapat berapa warisan dari hasil sawit gitu kan, kami saya buat seperti itu. Apakah itu juga tidak menyalahi aturan gitu? Ya, jadi betul sekali. Bagaimana cara? Nah, ini penting nih. Kalau kita adik-beradik kandung 5 orang. Awak 5 orang, Pak. 2 laki-laki, 3 perempuan. Sementara Al-Quran mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazal unsayan. Allah telah berwasiat. Ingat, kalau ada kalimat Allah telah mewasiatkan, wasiat itu maknanya adalah satu pesan yang sangat mendalam, yang ini bukan perkara main-main. Wah, itu namanya waso namanya. Lizzakari bagi laki-laki 2 bagian anak perempuan. Jadi 1 anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Karena tadi anak laki-lakinya ada 2 orang, maka 2 itu kali 2. Kan 2/1. 2 tambah 2 berapa? 4. Anak perempuan ada berapa? 3. 3 anak perempuan tadi kali 1. Katakan 2/1 sama dengan 3. Berarti tadi 4 bawah 3 sama dengan 7. Berarti PT 50 juta tadi bagi 7. Dapatlah 71, dia 50 juta tadi ya. 50 juta. Ya, ini duitnya banyak nih. Bagi 7. Dapatlah 7.142.000.
bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan, masing-masing mendapatkan 7,1 juta. Ini untuk engkau 7,1, 7,1, 7,1. Sementara bagi anak perempuan, bagi anak laki-laki, dapat ompek boleh juta sekian. Ompek boleh juta ke 7 juta, kan namanya 2/1. Itu caranya, Pak. Bagilah. Nah, jadi Buya Rudi, pengalaman kami di dalam rumah tangga muslim, yang berat itu bukan membaginya. Tapi yang berat itu biasanya adalah mengidentifikasi yang mana aja aset yang 50 juta tadi. Kan bentuknya mungkin boleh jadi rumah, boleh jadi bentuknya mobil, boleh jadi bentuknya tanah. Kalau PT 50 juta ada di rekening angka 50, selesai perkara. Ini tidak, asetnya terpencil-pencar. Nah, pertanyaannya, Ustaz, berarti kan anak perempuan dapatlah 7 juta sekian. Ya. Anak laki-laki dapatlah ompek boleh juta sekian. Ya. Ya kan? Boleh tak kami bagi rata? Wah, 50 juta langsung bagi 5. Dapatlah kami 10 juta suang. Ini kalau asetnya 50 juta ya, kan boleh jadi 5M, boleh jadi 500 juta ya. Boleh nak kami bagi sama, Ustaz? 10 juta, 10 juta, antara anak laki-laki sama. Jawabannya sangat ketat. 1, boleh dibagi rata apabila bagian anak laki-laki yang banyak setuju. Redo. Yalah. Rata. Jadi anak laki-laki yang berdua itu setuju. Kira-kira menurut apa-apa, ibu-ibu setuju tak anak laki-laki itu? Entahlah kok, masalahnya duit nih. Ya kan? Kalau menurut saya tidak, karena laki-laki itu kan dia menanggung. Karena anak laki-laki Menanggung istrinya sama anak. Sedangkan yang perempuan kan enggak, dia ada tanggungan dari suaminya gitu. Iya. Iya. Ya, boleh jadi kita berharap kalau bagi rata tuh boleh ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh bagi rata, Pak. Apa contohnya? Kalau yang laki-laki tadi dia masih kecil, tak bisa dimintai pendapat. Atau yang laki-laki itu di rumah sakit jiwa, dia gila. Jadi apakah yang laki-laki ini kecil, masih bayi, belum balik, atau dia SD, SMP, atau dia gila, atau dia disabilitas, ada kekurangan, yang 14 juta itu tetap bagian untuk dia, karena yang ditengok itu laki-lakinya, bukan karena dia besar atau kecilnya. Nah, tak bisa dia diambil bagian dia. Nah, kalau seandainya anak laki-laki ini masih SD, berapa kuota dia? Tetap 14 juta. Sementara kakaknya yang perempuan sudah menikah. Kakak perempuan tetap bagiannya 7 juta. Yang ditengok bukan karena besar kecilnya, tapi apa pembagian varian laki-laki perempuannya. Nah, maka kalau adiknya masih kecil, nggak boleh bagi rata. Kenapa? Karena adik ini tidak dimungkinkan dimintai pendapatnya. Karena itu kan hak dia yang akan terkurangi. Jadi caranya seperti itu aja Pak Buya Rudi. Betul tuh Buya. Jadi kita yang laki-laki kali 2, yang perempuan kali 1. Maka dapatlah 2/1. Sederhana. Dan hebatnya Pak, Al-Quran hanya bicara persentase, tidak bicara angka. Hebat. Dan ini kapan Allah turunkan? 1/2, 1/5, 2/1. Zaman jahiliyah, zaman Arab, zaman padang pasir. Coba kita bayangkan, sudah seperti apa pintarnya orang cara menghitung. Wah, saya pikir sahabat-sahabat Nabi ahli hitung dia. Kita pakai kalkulator, mereka tidak. Ya.
Hebat. Dan itu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya, cukup. Ada yang lain, Pak? Pertanyaan? Bapak masih ada? Menyambung? Ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi topiknya. Masih ada beberapa menit lagi. Berapa menit lebih ya? Ada 5 menit lagi. 5 menit ya? Nah, oke. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu, kaum muslim yang dimuliakan Allah. Dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau kegiatan kita di malam hari ini terkait dengan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam terkait dengan waris ini. Ya. Kemudian kita akan bahas tentang apa beda wasiat dengan waris. Ini di Majelis Ilmu Islamic Center ini sudah kita ulang dulu. Wasiat beda dengan waris. Wasiat itu datang dari kemauan hati kita. Ya. Sedangkan waris itu terjadi akibat wafatnya seseorang. Wasiat jumlahnya itu berdasarkan kemauan kita. Tapi kalau waris, jumlah dan tabelnya itu sudah dipastikan oleh Allah. Wasiat jumlahnya kita yang menetapkan dan angkanya itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi kalau harta kita 50 juta, maka kita maksimal hanya boleh sekitar 17 juta sekian lah. Tak boleh lebih dari sepertiga. Maka kalau dia sepertiga harta berwasiat itu dikoreksi. Contoh begini. Seorang ayah berwasiat. Nanti nak kalau ayah mati, ada duit ayah di Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 100 juta lebih. Maka ayah berwasiat ke masjid sebanyak 30 juta rupiah. Jadi berwasiatlah ayahnya 30 juta. Kalau duitnya itu 100 juta, maka 30 juta masih sepertiga. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, ayahnya wafat, ayahnya meninggal dunia, kita akan bayarkan wasiatnya sekitar 30 juta. Ya, boleh karena masih angka tidak melebihi sepertiga harta. Tiba-tiba Pak, ada orang yang meminta utang kalau ayahnya berhutang. Dicek kwitansi, ditanya saksi, betul sah ayahnya berhutang. Tapi ayahnya tidak memberitahu, tapi dengan bukti-bukti sah. Mungkin ayahnya lupa. Berapa utang ayah? 40 juta. Maka dari harta yang ditinggalkan sebanyak 100 juta, bayarlah hutang 40 juta. Berapa tinggal lagi duit? 60. Duit tinggal 60 juta, Pak. Sementara ayahnya berwasiat 30 juta. 30 juta itu separuh dari 60. Tak boleh. Maka yang 30 juta itu kita koreksi, kita kurangi angkanya. Jadi walaupun ayahnya berwasiat 30 juta, tapi karena keadaan hitungan real yang tidak cocok, wasiat itu dibetulkan. Maka yang hanya boleh diwasiatkan hanya 20 juta saja dari 60. Maka 10 juta itu dikurangi. Nah, begitu Pak. Sampai begitu kita bisa menghitung. Karena Al-Quran mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ustadz, kami tetap tidak menetapkan angka wasiat itu 30 juta. Sesuai yang disebutkan oleh almarhum ibu kami umpamanya. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau memang tetap 30,
seharusnya 20, kan berarti lebih 10. 10 itu kan dianggap nanti bagian dari ahli waris. Ya kumpulkan ahli waris. Setuju nak kalian? Ternyata ahli waris setuju. Alhamdulillah. Berarti lanjutlah 30 tadi. Tapi kalau ahli waris tidak setuju, dan ahli waris kok Pak macam-macam Pak. Ada yang setuju, ada tidak setuju. Awak nih Pak, adik beradik kandung memang betul Pak. Tapi pikiran, pendapat, senada apa tidak? Oh belum tentu Pak. Apalagi terkait dengan kalau sudah terkait dengan rupiah Pak, itu berubah seluruh orang. Tidak kenal kita lagi dengan saudara kandung ini hanya gara-gara perkara duit. Betul apa enggak? Dek, kita sudah 40 tahun. Saya 40, kamu 35. Begitu dekatnya kita dulu ya. Dan sangat dekat, namanya beradik-beradik kandung, satu ibu satu ayah. Tapi kalau sudah bicara duit, Dek, abang rasa tidak kenal dengan kamu lagi. Wah, karena orang boleh berubah karena demikian Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah sholat isya sudah masuk, ya, dan memang kaji ini adalah kaji mengulang-ulang dari apa yang kita sampaikan, tapi menjadi hangat untuk kita bahas karena ini sifatnya aplikatif yang kita rasakan dalam rumah tangga muslim. Demikian, bila taufik oleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.